Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kawan-kawan semua, para praktisi maritim ya, praktisi maritim atau pihak-pihak yang terkait. Kali ini saya akan berbagi perihal apa itu yang disebut dengan survei kondisi ya, atau condition survey. Condition survey itu biasanya ada pihak-pihak yang membutuhkan ya survei kondisi itu. Sebagai contoh misalnya pemilik kapal itu adalah pihak yang membutuhkan hasil daripada survei kondisi. Kemudian yang kedua misalnya calon pembeli kapal, perbankan misalnya ya, asuransi, pemerintah kadang-kadang, dan banyak lagi pihak-pihak yang membutuhkan jasa dari satu marine consultant atau konsultan perkapalan untuk melihat kondisi suatu kapal. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal survei kondisi ya, atau condition survey pada suatu kapal. Nah, kita mulai preteli satu persatu. Apa sih itu survei kondisi? Survei kondisi itu adalah memeriksa kondisi kapal, baik itu lambungnya dan mesinnya serta seluruh peralatan navigasi, peralatan keselamatan ya, peralatan radio communication, semua itu diperiksa oleh seorang surveyor, dan surveyor tersebut bisa menentukan in what level ya kondisi daripada kapal itu. Kalau dinilai antara 0 sampai 100, nilainya berapa kapal itu? Katakan nilainya 60, 65, 70, 85, 90. Itu harus bisa dinyatakan oleh seorang surveyor yang memeriksa survei kondisi ke atas kapal. Jenis kapal yang diperiksa apa aja? Banyak. Semua jenis kapal itu bisa diperiksa, apapun jenisnya. Pada prinsipnya kapal itu sama ya, jenis kapal apapun sama. Kapal oil tanker ya, or chemical tanker, atau gas carrier, LNG, pada prinsipnya adalah sama. Tinggal nanti jenisnya itu mempunyai satu kekhususan di dalam pemeriksaannya. Apalagi yang secara umum kapal general cargo. Jadi kalau mau memeriksa kapal secara sederhana, basicnya itu seorang marine consultant bisa memulailah dengan memeriksa kapal-kapal general cargo ya, kapal-kapal general atau kapal-kapal kargo secara umum. Misalnya kalau kita belum pernah memeriksa kapal general cargo, bagaimana memeriksa kontainer? Di mana kontainer itu ada namanya crane, ada sail guide yang berbeda dengan kapal general cargo. Begitu juga tanker itu berbeda dengan kapal general cargo. Apalagi kapal penumpang, kapal yang mengangkut penumpang, kapal ferry itu juga mempunyai kekhususan ya. Kapal yang dibangun pemerintah misalnya kapal ternak itu mempunyai kekhususan, dan jenis-jenis yang lainnya. Jadi saran kami sebagai seorang marine consultant atau surveyor yang terjun di bidang survei kondisi ini adalah surveyor yang mempunyai jam terbang. Biasanya yang mempunyai keahlian untuk memeriksa survei kondisi itu adalah mantan para surveyor kelas ya, mantan para surveyor kelas itu, karena dia sudah dididik, mempunyai kebiasaan memeriksa konstruksi kapal, memeriksa mesin-mesin kapal ya, atau juga mantan officer ya, atau inspektur yang pernah memeriksa
berbagai jenis ketentuan statutoria, itu juga bisa menjadi seorang surveyor untuk survei kondisi, ya, surveyor untuk survei kondisi. Nah, yang paling penting dari apa yang kami sampaikan di sini ada namanya istilahnya, ya, istilahnya itu adalah pernah dengar istilah PNI Club, ya, PNI Club. PNI Club itu adalah suatu lembaga yang tugasnya itu memberikan report, ya, atas suatu kapal bisa diproteksi apa enggak oleh asuransi, atau bila mengalami menabrak suatu kapal, terjadi accident dan mengakibatkan suatu kerusakan atau casualty, maka ada pihak yang bisa mengganti rugi, ya. Itu kita kenal dengan istilah PNI Club. Nah, biasanya survei kondisi ini mostly digunakan untuk para PNI Club, ya. Nanti pada saat sesi yang lain kita akan bahas apa itu PNI, ya, Protection and Indemnity, ya. Kali ini kita fokus pada materi condition survey, ya, materi condition survey. Nah, PNI Club itu biasanya melakukan survei kondisi, ya. Biasanya menunjuk seorang yang punya pengalaman di bidang memeriksa kapal, itu ditunjuklah seorang surveyor melakukan survei kondisi, ya. Nah, suatu pemilik kapal biasanya ingin ikut dalam suatu klub, PNI Club, maka pemilik kapal tersebut harus diperiksa, ya, diperiksa oleh seorang marine surveyor yang ditunjuk oleh PNI, ya. Biasanya itu untuk pre-entry, ya, pre-entry ke dalam inspection, apa itu PNI Club. Tujuan daripada pre-entry inspection ini adalah untuk menentukan kondisi standar suatu kapal. Ya, tadi itu yang kita periksa mulai 0 sampai 100, dia kondisinya berapa persen, standar dari standar kapal tersebut. Ya, biasanya seorang marine consultant mempunyai suatu standar yang merefer kepada ketentuan yang berlaku, misalnya dari kelas atau dari government, ya, tergantung apa yang diperiksanya. Misalnya kelasnya ini kelas Ajax, ya, dia misalnya kelas ABS atau Lloyd Register, maka kita adopt rule-nya Lloyd Register dan kita periksa kapal tersebut berdasarkan rule-nya Lloyd Register. Itu namanya menentukan standar kapal, dan juga menentukan seberapa tingkat manajemen suatu kapal ini, kapal yang bagus apa enggak manajemennya. Jadi di cara mengelola kapal itu, perawatan kapal itu, maintenance-nya, kalau ada perbaikannya bagaimana, ISM code-nya bagaimana, itu dilakukan survei kondisi, ya, kondisi. Juga kemungkinan adanya risiko-risiko, ya. Kalau PNI Club mengcover atau asuransi mengcover, maka ada kemungkinan risiko-risiko, ya. Risiko-risikonya kayak apa? Makanya dibutuhkan namanya laporan yang kita kenal dengan loss prevention, untuk mencegah daripada kerugian. Nah, nanti ada sesi tersendiri mengenai loss prevention, bagaimana melakukan loss prevention. Nah, itu semua dilakukan sebelum kapal diasuransikan. Nah, sebelum kapal diasuransikan ada namanya survei kondisi. Survei kondisinya namanya pre-entry inspection. Jadi pre-entry kondisinya bagaimana.
Katakan orang itu mau check up, itu cek MCU, medical check up itu adalah bagian daripada analognya survei kondisi sebelum memasuki suatu dunia asuransi atau pihak-pihak yang melakukan protection, yang melindungi, dan pihak-pihak yang bersedia menanggung atas kerugian-kerugian kapal itu. Kemudian juga survei kondisi ini bisa juga ada dikenal dengan asuransi H&M atau hull and machinery ya. Jadi dilakukan survei kondisi ya, menentukan kondisi mesin kapal, kondisi lambung kapal, dan semua yang terkait dengan lambung serta semua yang terkait dengan mesin kapal untuk menentukan seberapa besar ya polis asuransi bila kapal tersebut ada suatu case harus klaim daripada pihak asuransi ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya lingkup daripada pemeriksaan survei kondisi ini? Ya banyak ya. Yang pertama, survei kondisi tersebut sebelum kita berbicara lingkupnya, maka kita harus berbicara sebagai prinsipalnya siapa yang meminta. Surveyor dalam survei kondisi itu yang meminta siapa? Misalnya yang meminta perusahaan asuransi, perusahaan asuransi, maka prinsipalnya parsi dari insurance. Jadi seorang surveyor harus bertindak atas nama perusahaan asuransi. Jadi apa yang dibutuhkan ya, requirement apa yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi, maka surveyor tersebut harus memberikan jaminan, memberikan statement atas requirement daripada perusahaan asuransi. Kalau yang meminta adalah perusahaan pelayaran atau ship owner atau calon pembeli kapal, maka requirement-nya apa yang diminta oleh pemilik kapal atau buyer kapal atau perusahaan pelayaran, maka dia harus mengatasnamakannya. Juga bila yang meminta adalah seorang penyewa kapal atau charterer, maka harus meminta requirement apa yang dibutuhkan oleh seorang pencharter ya. Atau yang meminta misalnya government ya, flag state atau ya pemerintah, maka apa requirement yang diminta oleh pemerintah atau pihak-pihak yang lain ya. Banyaklah pihak-pihak misalnya dalam kaitan investigasi kecelakaan atau terjadinya tabrakan ya, maka perlu dilakukan berpihak kepada siapa yang melakukan meminta atau siapa yang menjadi prinsipal. Nah, kita harus tahu siapa prinsipalnya, dan semua itu pasti berkaitan dengan secara garis besar lingkupnya sesuai dengan kapal itu tersebut. Kapal yang paling penting adalah kondisi lambungnya ya. Di dalam dunia construction itu yang paling penting adalah lambungnya ya. Lambungnya kapal bagaimana, kemudian balas, tangki balasnya bagaimana. Nah, terkait dengan lambung dan tangki balas ini, pasti yang bisa dilihat adalah bagian yang di atas garis air dan bagian yang internal kapal ya. Yang tidak bisa dilihat adalah bagian yang di bawah garis air dan yang ada di dalam tangki-tangki. Nah, oleh karena itu membutuhkan jasa dari pihak ketiga, misalnya underwater inspection atau melakukan ultrasonic ya, ultrasonic test, NDT ultrasonic test.
untuk mengetahui. Balas sulit sekali untuk dilakukan pada saat kapal sedang terapung karena khawatirnya terjadi misalnya membuang balas, itu berbahaya kepada stabilitas kapal. Nah, namun kalau itu harus dilakukan, maka dilakukan pemindahan balas dan pengosongan balas, kemudian harus dilakukan gas free, ya, gas free atau bebas gas dulu. Tangki-tangkinya itu harus bebas gas. Nah, berikutnya lagi uji fungsi, ya, mesin induk diuji, mesin bantu diuji, mesin-mesin elektromotor diuji, generator diuji, semua pompa-pompa diuji semua, harus ada report. Makanya tidak mungkin survei kondisi itu dalam waktu yang cepat, impossible kalau survei kondisi dilakukan dalam waktu yang cepat, ya. Termasuk peralatan-peralatan, misalnya crane bagaimana, peralatan pompa-pompa yang misalnya tanker, pompa-pompanya yang bagaimana. Belum lagi terkait dengan pemadam kebakaran kapal, ya, alat-alat pemadam kebakaran. Belum lagi yang namanya alat-alat keselamatan, ya, life saving appliances, itu memang kecil tapi itu sangat dibutuhkan. Nah, itu adalah lingkup-lingkupnya, ya. Survei kondisi ini ada juga kita kenal dengan istilah pre-purchase survey. Survei sebelum calon pembeli kapal memutuskan untuk membeli kapal. Itu dikenal dengan istilah pre-purchase survey. Nah, dari seorang konsultan atau surveyor yang memeriksa PPS atau pre-purchase survey tersebut membuat laporan, sehingga pemilik kapal atau calon pemilik kapal atau buyer tidak seperti membeli kucing di dalam karung. Jadi harus ada survei pembelian sebelum pembelian kapal. Ada namanya full condition survey, yaitu survei kondisi kapal secara lengkap, dan ini biasanya pemilik kapal minta atau siapapun itu meminta namanya full condition survey, karena di situ bisa menentukan harga dari suatu kapal. Ada juga namanya towing study calculation dan atau arrangement, ya, bagaimana survei kondisi kapal kalau di towing, ya, analisa penarikannya bagaimana, inspeksi pengaturannya bagaimana, itu juga kita kenal dengan istilah survei kondisi, ya. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa survei kondisi bukan survei yang hanya 1 jam 2 jam, tapi pasti dilakukan dalam waktu yang cukup lama, ya. Tidak bisa random, tapi harus cukup lama. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.